lan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada maghrib yang penuh berkah ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menjawab panggilannya. Tiada panggilan yang lebih memberikan kebahagiaan selain daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat. Maka di dalam azan itu hayya 'alas shalah itu diikutkan dengan kata hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah itu artinya ayo kita sholat, sedangkan hayya 'alal falah mari kita mendapatkan kemenangan. Dan itu artinya adalah bahwa kemenangan dan kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam ibadah sholat. Mudah-mudahan ibadah maghrib yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah sebagai amal saleh, dicatat oleh malaikatnya sehingga bisa memperpanjang catatan amalan kebaikan kita yang kita terima dengan tangan kanan insyaallah di yaumul mahsyar kelak. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalatul Islam itu hendaknya selalu kita tauladani, hendaknya selalu kita jadikan contoh. Kita harus kembali kepada beliau dalam segala hal di kehidupan kita, baik dalam persoalan-persoalan dunia apalagi dalam persoalan-persoalan ibadah. Mudah-mudahan dengan cara itulah nanti di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian maqasidus syariah. Untuk malam hari ini kita akan coba lihat definisinya, definisi dan pembagian. Sebagai sebuah ilmu tentu ada definisinya, dan maqasidus syariah itu sudah menjadi sebuah atau sebidang ilmu sama dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi kalau kita mengenal ada istilah ilmu tafsir, ada istilah ilmu fikih, ada ilmu hadis, ada ilmu as-siratin nabawiyah, maka ada pula ilmu maqasidus syariah. Jadi dia sudah menjadi sebuah ilmu tersendiri, di mana dikembangkan belakangan oleh seorang ulama maqasid yang namanya adalah At-Tahir Ibn Ashur, Syekh At-Tahir Muhammad At-Tahir Ibn Ashur. Dulu maqasidus syariah belum menjadi sebuah ilmu tersendiri, dia menjadi bagian dari ilmu usul fikih. Jadi dulu pada masa-masa awal maqasidus syariah belumlah menjadi sebuah ilmu yang terpisah, tetapi dia menjadi bagian dari ilmu usul fikih. Tapi sekarang dia sudah menjadi ilmu tersendiri, maka ada definisinya, ada pembagian-pembagiannya, ada pula kaidah-kaidahnya. Kalau usul fikih itu ada kaidah-kaidah usul, ada kaidah-kaidah fikih, maka maqasidus syariah akan ada pula kaidah-kaidah maqasid asy-syariah. Dulu cukup lama kita membahas kaidah maqasid itu di Masjid Raya An-Nur beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan nanti kita akan coba lihat kembali dan mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dari segi definisi ada banyak definisi datang dari para ulama.
Dan kita ambil dua definisi saja. Yang pertama dari Allal Al-Fasi. Ada seorang ulama berasal dari Maroko. Al-Fasi itu satu wilayah di Maroko. Kalau kita bilang Fes, wilayah Fes. Orang Arab mereka bilang Al-Fas, Fasi orangnya. Berarti Allal Al-Fasi. Apa kata beliau dalam menyebutkan definisi dari maqasidus syariah? Yang dimaksud dengan maqasidus syariah itu adalah al-ghayatu minha wal asrarul lati wada'aha syari'u inda kulli hukmin min ahkamihi. Kalau kurang paham dalam istilah Arabnya, ada arti dalam bahasa Indonesia yang barangkali semua kita bisa paham. Di mana yang dimaksud dengan maqasidus syariah itu adalah tujuan dan rahasia-rahasia syariat yang telah ditetapkan oleh Allah pada setiap hukum. Jadi ada al-ghayah. Ghayah itu tujuan. Kenapa hukum itu harus ada? Mustahil Allah menetapkan satu hukum di mana hukum itu tidak punya tujuan. Mustahil. Pasti ada. Apa yang diinginkan oleh Allah melalui hukum itu? Ketika ada berbagai macam bentuk perintah yang wajib kita laksanakan, pasti ada tujuannya. Ketika ada berbagai macam bentuk larangan datang dari Allah dan Rasulnya, jangan begini, gak boleh begitu. Kenapa dilarang? Pasti ada tujuannya. Gak mungkin dilarang-larang begitu saja. Dalam berbagai hal di kehidupan kita. Dan tujuannya pastilah untuk kebaikan. Jika ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka berarti dalam larangan itu pasti ada keburukan. Pasti ada mafsadah, pasti ada hal-hal yang tidak baik, dan Allah ingin kita terhindar dari yang tidak baik itu. Berarti larangan Allah di situ ada rahmatnya, ada kasih sayangnya. Karena Allah sayang kepada kita, maka dilarangnya untuk melakukan sesuatu, disampaikan oleh nabinya. Kalau memang larangan itu datang dari Allah, ya kita tinggal mentaatinya saja. Karena kalau seandainya ada larangan yang tidak kita taati, pasti buruk akibatnya. Pasti buruk. Jangankan larangan dari Allah, larangan dalam bentuk aturan yang dibuat oleh manusia saja. Ketika ada aturan-aturan larangan, jangan begini, jangan begitu, dibuat oleh manusia, itu diyakini bahwa larangan itu kalau dilanggar pasti akan menyebabkan keburukan. Umpama ada traffic light, ada lampu merah. Kalau lampu merah kita harus berhenti. Dilarang kita menerobos lampu merah itu. Kalau diterobos juga, apa yang akan terjadi? Mungkin macet total. Kalaulah semua sisi tidak ada yang mentaatinya, ada 4 persimpangan umpamanya, 4 sisi yang bisa dilewati. Seandainya semua mereka tidak ada yang mentaati lampu tadi itu, isyarat itu, semua bagi mereka adalah lampu hijau semua, maka akan terjadi adalah macet total atau kecelakaan. Dia lagi ke bagian yang warna merah ini, orang warna hijau, yang lain lewat, dia juga menerobos. Yang akan terjadi bisa kecelakaan. Itu yang dibuat oleh manusia. Dan secara logika ya masuk dalam logika memang. Apalagi ketika larangan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti di situ ada keburukan. Dilarang untuk memakan hewan yang berbisa. Dilarang untuk makan hewan yang berbisa. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Dilarang untuk memakan hewan yang menjijikkan. Enggak boleh untuk memakannya. Dilarang untuk memakan al-khaba'ith. Khaba'ith itu sesuatu yang memang buruk dan menjijikkan.
Barangkali itu bisa saja bagi hewan tidak ada masalah, tapi bagi manusia yang diberi akal, hewan ayam umpamanya, atau hewan-hewan yang lain, santai aja dia kalau makan kotoran. Tapi manusia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-khaba'is itu diharamkan oleh Allah karena memang bertentangan dengan fitrah dan akal sehat. Hanya orang gila lah yang bisa makan sampah. Ada orang gila dikerok-keroknya sampah, yang dapat mah dia langsung dimakannya. Tapi orang gila tidak mukallaf. Orang gila tidak punya pembebanan hukum. Yang punya pembebanan hukum itu adalah orang yang akalnya sehat. Selagi akal kita sehat, maka berarti ada pembebanan hukum. Tapi kalau akalnya tidak sehat, maka tidak ada pembebanan hukum. Tidak ada taklif bagi dia. Tidak ada larangan, tidak ada perintah. Semua bagi mereka adalah sama. Nah, jadi ketika dikatakan al-ghayatu minha, tujuan dari hukum itu sendiri, itulah maqasid syariah. Wal asrarul lati wada'aha syari'. Al-asrar itu rahasia-rahasia yang telah ditetapkan oleh Allah inda kulli hukmin min ahkamihi. Kalau dibilang rahasia, berarti ada sesuatu yang tersembunyi, yang mungkin saja kita tahu, mungkin saja tidak, atau mungkin ada sebahagian yang tahu, sebagian tidak, atau mungkin dulu dia belum tahu, sekarang tahu. Al-asrar, ada banyak rahasia yang tersembunyi di balik hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kita taat sajalah, maka rahasia itu akan kita dapatkan. Asal kita mau mentaati perintah, menjauhi larangan, maka yakinlah al-asrar yang ada di balik hukum itu insya Allah akan kita rasakan dalam kehidupan kita masing-masing di dunia ini. Alima man alima wa jahila man jahil. Yang tahu-tahu, yang tidak. Kadang ada yang mengetahuinya para ilmuwan berdasarkan riset-riset yang mereka lakukan. Itu ada katanya sebuah riset yang mengatakan bahwa ada darah dalam tubuh kita ini yang mengalir secara lancar itu ketika kita sujud di malam hari dalam tahajudnya. Kalau itu dilakukan, maka saat dia sujud itu aliran darah tadi akan lancar mengalir, begitu lancar, dan itu membuat kesehatan fisik, memberikan kesehatan tubuh. Maka dia sampai pada satu kesimpulan, kalau ingin sehat, sering-seringlah sholat tahajud. Al-asrar itu rahasia. Itu ada ahli akupuntur mengakui kebenaran anjuran Nabi dalam berwudu yang harus digosok-gosok. Jadi kalau kita berwudu jangan disiram-siram gitu saja. Ada istilahnya tadlik. Jadi al-ghuslu itu disiram, dibasahi, tapi diikutkan dengan tadlik. Tadlik itu digosok-gosok. Itu kata ahli akupuntur, gosok-gosok saat berwudu itu bagi kesehatan luar biasa. Al-asrar, itu namanya asrarul ahkam. Rahasia-rahasia yang ada di balik hukum. Dan rahasia itu bagian dari maqasid syariah. Bagian dari tujuan-tujuan kenapa syariat itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ambil contoh tentu akan sangat banyak sekali. Tapi satu hal yang memang harus kita yakini, bahwa dalam setiap ketentuan hukum yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, pasti di situ ada al-ghaya wal asrar, ada tujuan dan ada rahasia-rahasianya. Meskipun kita tidak harus mengamalkannya setelah kita tahu dulu rahasia itu.
Jadi dicari, belum juga diamalkan. Sampai ketemu. Kalau tidak ketemu berarti tidak diamalkan. Nah, kalau sudah ada perintah dari Allah, maka kita tinggal mengerjakannya. Nanti baru dicoba cari tahu kenapa itu diperintahkan. Dan itu akan membuat kita semakin tunduk kepada hukum Allah. Kepada ketentuan Allah. Kenapa tidak dibolehkan nikah ketika mereka ada hubungan mahram? Enggak boleh. Kakak sama adik enggak boleh. Karena dia mahram. Diaturlah oleh agama ini al-muharramatu minan nisa. Ada banyak perempuan yang haram untuk dinikahi. Sebabnya ada 3. Nasab atau pernikahan atau persusuan. Ini adalah wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Kenapa? Pasti ada asrarnya. Pasti ada rahasianya. Tahu kita atau tidak tahu kita, tinggal kita amalkan aja dulu. Satu saat barangkali kita diberitahu atau mendapatkan ilmunya. Kenapa Allah melarang? Padahal hukum itu dulu pada masa Nabi Adam, boleh tidak nikah dengan sesama saudara kandung? Boleh. Kan itulah penyebab Habil dan Qabil sedikit agak jadi bermasalah. Nikah sesama saudara. Karena kalau pada masa itu tidak dibolehkan, mau nikah sama siapa lagi? Karena itulah orang yang ada pada masa itu, itulah orangnya. Dari situ nanti baru berkembang. Maka pada mereka dibolehkan, dan pada masa Nabi Muhammad SAW menjadi tidak dibolehkan. Oleh karena itulah dalam ilmu usul fikih dikatakan bahwa Al-Qur'anul Karim nasikhun lima qablah. Al-Qur'anul Karim itu menasakh, menghapus hukum yang sebelumnya. Ketika Al-Quran sudah ada, maka Al-Quranlah yang menjadi patokan. Hukum yang ada sebelumnya, maka itu menjadi terhapus, kecuali untuk hal-hal yang dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Contoh yang terhapus yang tadi itu. Ada lagi contoh lain, umpamanya taubat. Pada masa Nabi Musa, kalau mereka ingin terhapus dosanya, caranya adalah bunuh diri. Faqtulu anfusakum. Itu caranya. Zalikum khairul lakum. Yang demikian itu adalah baik bagi kamu inda bari'ikum, di sisi Rabb kalian. Tapi pada masa umat Nabi Muhammad, untuk syariat Islam yang dibawa oleh Rasul kita, bunuh diri adalah merupakan al-kabair, merupakan dosa besar. Maka nasikhun lima qablah. Pasti ada asrarnya, pasti ada rahasianya. Ada juga hukum-hukum yang dilanjutkan oleh Rasul. Seperti apa? Seperti puasanya Nabi Daud. Pada syariat Nabi Daud itu puasanya adalah selang-seling. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Tetapi pada masa Nabi Muhammad itu dilanjutkan kembali, tidak menjadi sebuah kewajiban, tapi adalah menjadi puasa sunnah yang paling afdal. Nah, jadi definisi alal alfasi dapat kita pahami bahwa yang namanya maqasidus syariah itu adalah tujuan-tujuan atau rahasia-rahasia syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukumnya. Maka dalam setiap hukum pasti ada tujuan dan pasti ada rahasia. Kita lihat definisi yang kedua datang dari Syekh Ahmad Ar-Risuni, Dr. Ahmad Ar-Risuni, salah seorang dari tokoh maqasid asal Maroko. Beliau masih hidup, sempat menggantikan Syekh Yusuf Qaradawi dalam Persatuan Ulama Dunia Islam, dan sekarang bukan dia lagi, digantikan untuk sementara oleh Syekh Salim Jufri dari Indonesia, menggantikan beliau. Apa katanya? Maqasid syariah itu adalah al-ghayat allati wada'at asy-syari'atu li ajli tahqiqiha li maslahatil ibad.
Ini maqasidus syariah menurut Ahmad Ar-Risuni. Maqasidus syariah itu adalah tujuan dan sasaran serta maksud yang ingin diwujudkan oleh syariat untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi yang namanya maqasidus syariah itu sama lebih kurang dan yang tadi itu tujuan dan sasaran serta maksud yang ingin diwujudkan oleh syariat. Artinya oleh pembuat syariat, itu adalah Allah. Dan maksud yang diinginkan tadi itu adalah limaslahatil ibad, bagi kemaslahatan hamba. Maka syariat Allah tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Apapun yang ditetapkan oleh syariat pasti untuk kebaikan kita. Asal kita taat, maka pasti mendapatkan kebaikan itu. Tapi kalau kita durhaka, maka pasti akan mendapatkan keburukan. Ketika ada orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah, apa syariat Allah bagi orang-orang yang dilebihkan harta sampai haulnya, sampai nisabnya? Kewajibannya adalah zakat. Sekarang dia tidak mau bayar zakat, berarti dia tidak menerima aturan Allah. Seandainya dia tidak mau melaksanakan aturan Allah terhadap hukum yang telah ditetapkan Allah bagi dirinya, ketika dia punya harta yang cukup sampai haul dan sampai nisab, berarti dia akan mendapatkan keburukan dalam kehidupan dia. Berarti dia tidak bersyukur, dia tidak ingat kepada dia yang memberi. Padahal Allah bisa saja merubah keadaannya dari punya harta lalu kemudian menjadi tidak punya harta. Bisa saja dihukum dia oleh Allah Subhanahu wa taala kayak Firaun, Qarun. Seperti Qarun, orang yang sangat kaya raya, kemudian dia tidak mau, lupa dia kepada yang memberikan nikmat itu, Allah hukum dia. Atau Allah uji dia mungkin dengan berbagai macam bentuk cobaan. Harta banyak, tetapi berbagai macam penyakit ada pada diri dia. Mungkin saja diuji oleh Allah. Kalau seandainya ada orang yang tidak taat kepada Allah, lalu hidupnya baik-baik terus, lancar-lancar aja usahanya, padahal dia orang yang tidak taat, maka jangan-jangan itu adalah istidraj. Ada namanya istidraj. Istidraj itu Allah tunda dulu, Allah biarkan dia dulu bersenang-senang, nanti satu saat, satu ketika Allah akan balas tiba-tiba, dan itu adalah keburukan bagi dia. Tapi kalau seandainya dia mentaati hukum dan aturan Allah, tidak pernah zakat itu bisa mengurangi harta. Sedekah yang kita berikan tidak akan mengurangi harta, karena hadis mengatakan mana kasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan pernah menjadi sebab kurangnya harta, karena sedekah itu adalah di dalamnya ada keberkahan, dan keberkahan itu artinya adalah ziyadah. Keberkahan itu artinya adalah ziyadah, bertambah. Maka harta justru akan menjadi bertambah. Jadi ikhwati fillah, ini dua definisi dari ulama-ulama maqasid tentang maqasidus syariah. Intinya memang semua bentuk maksud, tujuan dan rahasia yang ada di balik hukum-hukum Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia, itulah nanti akan menjadi tema dari maqasid asy-syariah. Sekarang kita coba lihat pembagiannya. Ada pembagian-pembagian dari ilmu maqasidus syariah, nanti bisa dibagi dari berbagai sisi. Kita coba lihat yang pertama. Syariat itu kalau memandang dari sisi universalitasnya, universal itu dia lengkap, syamil, kamil, mutakamil, lengkap menyeluruh. Dilihat dari sisi keluasan syariat itu, maka maqasid akan dapat dibagi kepada 3. Ada nanti yang masuk atau diistilahkan oleh para ulama dengan al-maqasidul ammah, artinya adalah maqasid yang bersifat umum.
Jadi maqasid syariah yang bersifat umum. Maqasid syariah yang bersifat umum ini maksudnya adalah maqasid yang terdapat pada setiap hukum syariat dan menjadi tujuan ditetapkan hukum itu sendiri. Artinya maqasid amma itu ada pada semua hukum. Dalam ibadah kah, dalam muamalah kah? Ibadah kan ada lagi nanti bab-babnya tuh. Taharah, salat, muamalah ada lagi nanti bab-babnya. Ada jual beli, ada pinjam meminjam, ada upah, sewa. Semua bab-bab syariat itu dia punya tujuan umum. Dan semua tujuan itu ada pada bab tadi. Apa contohnya? Seperti jalbul maslahah, meraih kemaslahatan. Meraih kemaslahatan ini menjadi tujuan umum. Ada pada semua bab syariat. Tidak ada bab syariat atau bab hukum yang tujuannya bukan untuk kemaslahatan. Gak ada dalam bab hukum yang mana tujuannya adalah untuk mendatangkan kemudaratan. Enggak. Walaupun secara kasat mata kita mungkin akan disebut sebagai mudarat. Coba hukum umpamanya hukum qisas. Qisas itu membalas dengan perbuatan yang sama. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Walakum fil qisasi hayatun. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Padahal qisas mematikan. Qisas itu kan kalau ada orang membunuh, maka hukuman yang paling adil adalah orang tersebut juga dibunuh. Kan mati itu. Tapi Allah bilang hayat. Walakum fil qisasi hayatun. Bagi kalian dalam hukum qisas itu ada kehidupan. Berarti ada maslahat di situ. Ada asrar. Ada maqasidnya. Nah, karena itu maqasid amma dalam semua bab syariat sama. Jalbul maslahah, memberikan kemaslahatan dan kemudahan, at-taisir. Taisir akan ada pada semua bab syariat. Dalam bab ibadah, dalam bab muamalah akan ada taisir. Taisir itu artinya kemudahan atau keringanan. Apa contoh keringanan dalam persoalan ibadah? Kalau ada orang sakit, tidak bisa puasa, bolehkah dia tidak berpuasa? Boleh. Ada orang tua, lansia, lanjut usia, nggak sanggup lagi berpuasa, bolehkah tidak berpuasa? Boleh. Bolehnya itu taisir. Itu kemudahan yang diberikan oleh Allah. Itu dalam persoalan ibadah. Kalau nggak sanggup dia pakai air dalam berwudu, bolehkah dia untuk tidak berwudu? Boleh, diganti dengan tayamum. Berarti itu taisir. Dan di situ ada kemaslahatan. Dalam muamalah itu juga seperti itu. Itu kalau kita baca bab hutang, dalam persoalan hutang, sebenarnya yang akan mendapatkan kebaikan hutang itu adalah yang mendapatkan hutang itu, bukan yang memberikan piutang. Karena ketika dia meminjam uang umpamanya dalam bentuk hutang umpamanya 10 juta, harus dikembalikan juga 10 juta. Maka dibolehkan adanya hutang piutang itu sesungguhnya adalah bagian dari kemudahan dalam hidup. Kita kalau tidak bisa membeli, maka pindah pada bab yang lain. Apa babnya kalau tidak bisa membeli? Pinjam atau sewa. Atau bukan karena tidak bisa membeli, mungkin karena tidak dibutuhkan kecuali hanya sekali-kali.
Kalau dibeli pun tak ada gunanya. Makanya adanya diatur dalam muamalah bab sewa, boleh menyewa, itu luar biasa kemudahan dalam kehidupan. Seandainya lah tidak ada bab sewa menyewa itu, kacau hidup kita. Contoh, kalau saya punya anak lalu ingin ada pesta pernikahan, saya perlu tenda. Apakah saya harus beli tenda itu? Kalau tidak boleh sewa, kalaulah Islam ini melarang sewa menyewa itu, gimana caranya? Harus beli. Padahal butuhnya hanya sekali atau dua kali. Maka ketika diatur bab muamalah itu ada jual beli, nanti kalau pindah pada bab sewa menyewa, itu sesungguhnya adalah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah dalam hukumnya. Hibah saja, hibah itu luar biasa rahasia Allah dalam hibah itu. Hibah itu kan kita memberikan sesuatu yang kita punya menjadi milik orang lain. Seandainya ada orang punya kendaraan, dia tidak lagi pakai. Tidak lagi pakai. Dan dia tidak ingin mendapatkan keuntungan apa-apa lagi dari kendaraannya itu. Solusinya apa? Hibah atau wakaf. Berikanlah, silakanlah dipakai bagi manfaatnya itu. Berarti tidak boleh untuk dijual. Karena ada sebagian orang yang memang tidak selamanya segala sesuatu diukur pakai uang. Ada pula sebagian orang yang segala sesuatu mesti diukur pakai uang. Kalau ada orang minta tolong sikit aja sama dia, berapa dulu untuk saya katanya. Ada pula sebagian orang yang seperti itu. Segala sesuatu diukur pakai uang. Padahal muamalah kita sudah diatur oleh Allah dan oleh Rasulullah, dan semua itu adalah bentuk dari kemudahan dan keringanan. Maka maslahat, kemudahan, keringanan itu merupakan maqasid ammah. Maqasid secara umum yang ada pada semua bab syariat. Dan itu poin yang pertama. Yang kedua disebut dengan al-maqasidul khassah. Maqasidul khassah itu bahasa kitanya maqasid yang bersifat khusus. Kalau tadi umum, ada pada semua bab. Sekarang bersifat khusus. Khusus yang dimaksud di sini dalam setiap bab syariat dia punya maqasid tersendiri. Apakah bab solat maqasidnya nanti sama dengan bab jual beli? Tidak. Apakah bab puasa sama nanti tujuannya dengan bab haji? Tidak. Maka semua bab-bab hukum itu mengandung al-maqasidul khassah. Solat ada maqasid khassahnya. Haji ada maqasid khassahnya. Bab-bab muamalah, masing-masing bab muamalah ada lagi maqasid khassahnya. Muamalah nanti akan dibagi pada dua. Ada al-muamalah al-maliyah, muamalah yang bersifat harta, orientasinya ada pada harta, keuntungan, kerugian. Tapi ada nanti muamalah ghairul maliyah, muamalah yang bukan orientasinya harta. Apa contoh muamalah yang bukan harta? Bab nikah itu bab muamalah enggak tuh? Nikah, az-zawaj, itu bab muamalah. Karena muamalah itu intinya adalah interaksi antara dua belah pihak. Maka nikah itu antara suami istri, bab nikah itu antara ayah dengan anak, antara mertua dengan menantu. Berarti ada muamalahnya, ada interaksi antara dua pihak. Dan itu bukan muamalah maliyah, tapi muamalah ghair maliyah. Dan itu semua ternyata ada maqasid yang bersifat khusus. Babut taharah umpamanya, ada maqasid khassah, diatur oleh Allah taharah itu. Ternyata taharah itu kalau kita lihat dalam rukun Islam, masuk enggak rukun Islam taharah? Tidak ada dalam rukun Islam taharah. Rukun Islam hanya jumlahnya 5. Ada enggak taharah di situ? Tidak ada.
Tapi kalau kita coba lihat buku-buku fikih, semua buku fikih memulai babnya dengan taharah. Setelah itu baru masuk sholat, puasa, haji. Coba buka buku-buku fikih itu, tengok apa yang dibahas pertama sekali, taharah. Kenapa bisa seperti itu? Padahal dia bukan menjadi bagian dari rukun Islam. Ternyata taharah itu masuk nanti kepada semua bab-bab yang sesudahnya itu. Kita kalau bicara sholat, masuk enggak kajian taharah dalam bab sholat? Masuk. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima sholat seseorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu, sampai dia bersuci. Ada tak taharah dalam bab puasa? Ada. Apakah perempuan yang tidak suci boleh berpuasa? Enggak. Kalau berpuasa juga dia malah berdosa. Jadi jangankan dapat pahala, justru berdosa. Nyambung taharah sama bab puasa. Ada enggak taharah dalam bab haji? Ada. Ada pertanyaan yang sering dan selalu diajukan, Pak Ustadz, saya mau tawaf nih, kami sebentar lagi pulang, tapi saya haid. Bolehkah perempuan yang dalam keadaan haid untuk tawaf? Atau tidak? Ini pembahasan yang kalau seandainya dibawa pada kajian maqasid syariah, tuntas jawabannya. Karena hukum asalnya tidak boleh. Ada hadis Nabi seperti yang mengatakan seperti itu. Enggak boleh tawaf perempuan yang dalam keadaan haid. Makanya dulu Rasul bersama para sahabatnya ke Mekah untuk mengerjakan umrah, tiba-tiba Aisyah radhiyallahu anha datang halangannya. Nah, itu di musim haji wada. Apa pesan Rasul kepada Aisyah ketika itu? Wahai Aisyah, isna'i kullama yasna'ul hajj illa tawaf. Kamu lakukan semua rangkaian manasik haji itu illa tawaf, kecuali tawaf. Dan hadis itu oleh para ulama merupakan larangan tawaf bagi wanita haid. Lalu bagaimana caranya kalau seandainya dia sudah harus pulang sementara dia belum suci? Apakah dia boleh tawaf? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in membahas persoalan ini dengan cukup rinci. Ada beberapa usulan beliau dalam istihadnya. Pertama katanya, pulang dulu nanti balik untuk tawaf. Itu hanya bisa bagi orang-orang yang tinggal di Mekah. Pulang dia dulu nanti datang untuk tawaf. Atau tunggulah sampai suci baru pulang. Itu juga akan kesulitan nanti dengan sistem haji hari ini yang sudah diatur kepulangan dan keberangkatan itu secara detail, dan untuk merubah jadwal itu begitu susah. Nanti akan mengganggu jadwal-jadwal yang lain. Yang terakhir apa kata beliau? Seandainya semua pilihan ini tidak bisa dilakukan, maka kata beliau, tawaflah meskipun dalam keadaan halangan. Ini pertimbangan maqasid syariah, pertimbangan maslahah. Karena Islam datang untuk membawa kemaslahatan. Nah, ini bagian dari kajian-kajian maqasid, karena tujuannya memang adalah untuk maslahat yang barangkali nanti insyaallah akan kita singgung. Waktu kita sudah habis, kita sampaikan secara sekilas. Yang ketiga, selain maqasid khassah, ada lagi namanya maqasid juz'iyah atau maqasid yang bersifat parsial. Dalam setiap bab syariat ada lagi cabang-cabang masalah. Salat ada cabang-cabangnya, ada ruku, ada sujud, itu semua ada maqasidnya juga. Dan itu maqasid parsial, juz'iyah. Taharah, ada wudu, ada mandi, ada tayamum, itu semua ada maqasidnya. Kenapa tayamum itu harus pakai tanah? Coba kalau tayamum pakai cincin emas. Mungkin orang-orang kaya yang punya emas saja yang bisa bertayamum.
Tapi karena sebab tayamum itu adalah diantaranya ketiadaan air, sulit untuk mendapatkan air, maka digantilah dengan yang paling mudah untuk didapatkan. Dan yang paling mudah untuk didapatkan adalah tanah. Kita dimanapun berada, maka di situ akan ada tanah. Maka gantinya oleh Allah dan Rasul itu adalah dengan sesuatu yang mudah dan gampang untuk didapatkan. Jadi yang parsial itu adalah maqasid yang terdapat dalam cabang-cabang setiap hukum syariat, seperti maqasidut tayammum, maqasid wali. Dalam nikah itu ada bab-babnya nanti. Ada soal wali, ada soal mahar. Kenapa harus ada wali? Kenapa yang harus ada wali adalah perempuan? Laki-laki perlu wali enggak? Tidak. Itu semua menjadi maqasid juz'iyah atau parsial yang para ulama maqasid sudah membahasnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mohon maaf waktu isya sudah masuk, kita tidak bisa melanjutkan, dan insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada pembagiannya dari sisi yang lain insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita untuk tetap istiqamah, semangat belajar dan semangat untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.